Andaikan ku dapat mengungkapkan perasaanku hingga membuat kau percaya, akan ku berikan seutuhnya rasa cintaku selamanya, selamanya. Selamat siang anak-anak. Lihat Bu, apa kabar kalian hari ini? Baik Bu. Ya, sebelumnya Ibu mengucapkan selamat hari Jumat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ada baiknya sesudah kegiatan kita berdoa terlebih dahulu ya, agar kegiatan kita bisa berjalan dengan baik dan bisa dilaksanakan. Mari berdoa bersama. Berdoa selesai. Agar kegiatan kita bisa berjalan lebih lancar, ada baiknya kita melakukan perkenalan dan dedikasi. Perkenalan ini dimulai dari Ibu Ida, nama Ibu, kemudian menjadi nama tadi bisa dipanggil Ibu Asti Maulana. Selanjutnya, terima kasih Ibu. Nama saya Ibu Asti Netayani, bisa dipanggil Asti. Nama saya Ibu Suyanti, bisa dipanggil Asti. Nama saya Salsari, bisa dipanggil Ida. Nama saya Nadia Arini Satutri, bisa dipanggil Satutri. Nama saya Wendra Atasma, bisa dipanggil Dina. Nama saya Saibu Nusiani, bisa dipanggil Saibu. Nama saya Inah Budi Saputra, bisa dipanggil Budi. Nama saya Ibu Putuani Sujatari, bisa dipanggil Ali. Ya, karena semua sudah memperkenalkan namanya, Ibu ingin menjelaskan kepada kalian apa fungsinya, apa tujuan kalian disebutkan di sini dalam mengikuti kegiatan bimbingan pondok ini. Ini kita akan melakukan kegiatan konseling kelompok, di mana konseling kelompok itu masih mirip dengan bimbingan kelompok, tapi bedanya itu kalau konseling kelompok menceritakan masalah secara pribadi, sedangkan bimbingan kelompok menceritakan secara umum. Jadi di sini konseling kelompok itu menekankan masalah-masalah pribadi dari anggota kelompoknya. Jadi disahkan secara bersama-sama dalam kegiatan kelompok. Di sini untuk melaksanakan kegiatan konseling kelompok, nanti kita sepakati waktu dulu agar ada pengikat atau batas-batas untuk kita melaksanakan kegiatan. Jadi anggota kelompok kesepakatan waktunya berapa? Ada yang berpendapat? Ya, kita. Bagaimana kalau 45 menit? Ya, 45 menit itu waktu yang cukup lumayan. Ya, selanjutnya ada yang lain? Ya, karena semua sudah setuju dengan pendapat kita, jadi waktu kita untuk melaksanakan kegiatan konseling kelompok selama 45 menit. Nah, dari anggota-anggota kelompok, siapa yang ingin menceritakan masalahnya? Ini disebutkan, ditekankan masalah pribadi. Ya, siapa yang ingin menceritakan masalahnya? Ya, semua memiliki masalah pastinya. Ya, dimulai dari dulu. Terima kasih Bu Kawan. Saya ini mempunyai masalah tapi nggak begitu besar. Cuma saya di sini dalam keluarga saya disuruh nantinya untuk memilih satu jangan terlalu jauh. Sempat sih ibu saya pernah menjodohkan saya, tapi saya bilang saya pun kepikiran untuk mencari pacar. Jadi saya anggap aja lah itu hanya sehat atau sekedar gitu, karena saya juga nggak mau tertekan gara-gara itu. Kalau boleh ibu tahu, kamu itu dari mana ya? Dari Yayan Bu. Jadi orang tua menginginkan pasti mencari pacar hanya 5 untuk Yayan. Ya. Ya, selanjutnya, ya, karena sudah kenal saya juga, sekarang sudah diri saya dari Ani. Terima kasih Bu. Di sini saya memiliki masalah. Kalau saya menurut saya kan sudah menikah sudah remaja, tapi saya selalu ditekan oleh orang tua saya seperti tidak boleh keluar malam, dibatasi bergaulnya. Ya mungkin dari pengalaman itu orang tua memiliki sebab-sebab perkataan itu. Ya. Selanjutnya yang lainnya ada Bila. Terima kasih Bu.
di sini saya memiliki permasalahan dalam pacaran di mana saya itu kan sekolah di daerah saya ini. Sedangkan pacar saya itu sekolahnya di Jogja. Jadi karena sulit menurut saya untuk menjalani pacaran seperti itu. Jadi dia itu susah gitu. Tapi hubungan komunikasi tetap. Ya, meskipun jarang-jarang. Ya kalau gitu lanjut saja karena ingin bercerita lanjut cerita. Terima kasih Bu. Di sini saya mengalami kita dalam berkomunikasi, berinteraksi dengan teman-teman. Kita di sini saya hanya punya teman dekat itu saja, atau dua orang saja. Sehingga saya mengalami sendiri seperti itu. Apakah saya yang salah atau bagaimana? Tapi dalam kegiatan ini kita sudah mengakrabkan atau mendekatkan diri dengan anggota kelompok lainnya. Dan bukan Lanjut saja kalau begitu bersama dia. terima kasih Bu. Saya mempunyai sedikit masalah yang bisa dikatakan berlebihan saya. Masalahnya yaitu itu tahu kalau saya itu orang berkata, teman-teman juga tahu. Kemudian saya punya pacar yang orangnya itu yang tak berkata. Namanya orang tua saya itu tidak setuju dengan kalau saya itu punya pacar yang tidak berkata. Tapi orang tua sudah tahu atau belum? Jangan bicara, pasti tadi. Terima kasih Bu atas waktunya. Di sini saya laporkan saya itu kurang pemahaman terhadap rumah saya sekolah. Padahal rumah saya pada seperti dia menyangka saya ikut-ikutan. Ya, saya lagi berapa? Ya, maksudnya saya Pak Ayu, tapi sebelum dia juga sekolah masalah saya di sini tidak terlalu tapi jika saya berenang, saya menjadi satu orang yang berhasil jadi ini tidak bisa menerima orang lain dalam kehidupan saya. Saya tidak bisa sanggup, apalagi kalau benar kan ini kan bisa di Indonesia pasti tidak ada hari ini bukan salah saya tidak bisa kalau sudah Terima kasih. Ini saya ingin mengungkapkan antara saya saat ini tidak terlalu bebas ya. Ini saya mempunyai pacar, dia itu diperangkap. Saya masuk dengan ada pacar, tapi saya sama dia. Jadi intinya itu Budi ingin meminimalisir keaktifan dari organisasi itu. Nah, semua dari anggota kelompok sudah menceritakan masalahnya, tapi dalam kesempatan ini hanya bisa membahas satu masalah saja yang jadi. Jadi harus kita punya karena dia tahu. Kalau begitu langsung saja kita akan memilih masalah dari siapa? Siapa? Ya, bilang. Bu, bagaimana kalau kita membahas masalah yang ditentang asli itu? Karena saya melihat asli itu kayak terpojok oleh orang imam itu. Padahal yang itu tidak memiliki permasalahan. Ya, itu juga begitu. Sepertinya pasti kelihatan tertekan dalam itu. Selanjutnya yang ya dari kita. Terima kasih Bu. Menurut saya permasalahan yang kita bicarakan ini masalahnya Kang Ayu. Karena di sini saya juga pernah merasakan seperti Kang Ayu. Harus orang Jakarta itu harus minta dia orang Jakarta seperti itu. Makanya saya Bisa. Yang lainnya, ini permasalahan apa nih? Kalau menurut saya, kita membahas permasalahannya Ayu. Seperti yang dikatakan dari tadi juga masalah berkata itu umum. Selanjutnya, Tapi ya saya sebenarnya Ayu sama Desa asalnya Kang Ayu karena saya juga Kang Ayu lumayan kalau sukanya jadi gitu mungkin itu juga menyangkut masalah hati antara keluarga apa saya
Jadi mau memilih masalah siapa? Kalau saya ingin memilih masalah nanti, karena apa? Dia itu sudah remaja, pasti ada ditekan sama orang tuanya. Lalu Ayu akan memilih masalah dari siapa? Saya itu mungkin dari dia Bu, karena ini kita berbagi dan saya tahu sebenarnya hubungan kita karena saya kan pasti sebenarnya Bu sebenarnya. Karena semua sudah memilih masalah dan di sini Potin menyatakan kalau masalah dari Sarani banyak jenisnya, seperti ini dari istri dan desa. Lalu kalian sepakat ingin memilih masalah dari siapa? Ya, sebelum itu kita akan membahas masalah ini. Sebelumnya, untuk menyelesaikan masalah dari Sarani, Ibu memiliki teknik-teknik tertentu dalam memecahkan masalahnya. Ibu memiliki teknik berkeliling. Disinilah teknik berkeliling itu adalah di mana sang ayu akan menetapkan kesimpulan. Tapi kalian dari saya itu apa dari kesimpulan ini? Sekarang harus menjawab dari kesimpulan ini, yaitu sang ayu atau pemilih dihadapkan kesimpulan ini, di mana nanti anggota dari kelompok ini memberikan nasihat atau pendapat-pendapat kepada sang ayu untuk menyelesaikan permasalahannya. Misalnya, saya di sini meminta pendapat atau masukan dari saksi, begitu juga masukan dari Ayu dan anggota lainnya. Bagaimana? Saya sudah mengerti? Rekan-rekan yang lain sudah mengerti? Sudah, Bu. Ya, kalau gitu, Ibu persilakan untuk sang Ayu menjawab. Bagaimana saya? Mungkin rekan-rekan saya belum mengetahui permasalahan dari Sangayu secara spesifik. Ini Ibu meminta Sangayu untuk menjelaskan atau menceritakan masalah yang saya hadapi. Sedikit saja juga saya yang mengerti rekan-rekan saya mengerti. Ya Bu, terima kasih. Bu Mawar juga dan teman-teman saya sudah mendengar pengalaman cerita dari masalah pribadi saya, yaitu saya yang mempunyai pacar yang orangnya tidak berkata, sementara saya sendiri berkata. Dari itu, kemudian orang tua saya tidak setuju kalau saya itu pacaran dengan orang yang tidak berkata. Tetapi sebenarnya ibu bapak saya itu nggak tahu kalau saya itu punya pacar. Saya rasa mereka mendengar cerita-cerita atau ya bisa dikatakan gosip-gosip dari masyarakat tetangga-tetangga di rumah itu. Pada saat ngumpul-ngumpul bareng, gitu, ngobrol-ngobrol bareng, ketika saya pulang kampung dari Singaraja Bali, sempat ibu saya melontarkan sindiran-sindiran, salah satunya kalau bisa kamu tuh cari pacar yang berkata, biar juga nanti kedepannya ketika kalian menikah nanti kamu tuh bisa menjalin hubungan yang hangat antara anggota keluarga. Ibu juga biar bisa senang melihat anaknya dekat, tak jauh seperti itu. Ini ingin bertanya sebenarnya, apakah mungkin orang tua ini melihat dari pihak anggota lain, keluarga lain, ada yang mengalami seperti itu atau tidak ada yang menikah dengan orang dari anggota keluarga saya sih belum. Rekan-rekan yang lainnya ada yang ingin ditanyakan tentang masalah Ayu? Sudah jelas. Jawabannya sudah jelas. Jadi kalau permasalahan dari Ayu sudah dijelaskan secara spesifik, kita bisa memulai mengenai tempat dari mana. Ibu mulai dari aku dulu. Terima kasih Bu. Tadi kan kamu sudah mendengar ya cerita saya tentang masalah pribadi saya, yaitu saya dengan orang tua saya. Kamu juga kan sama-sama orang berkata, Dewayu gitu.
misalnya saya mengikuti pendapat orang tua saya. Jadi ya pengalaman saya itu sama sebenarnya pengalaman di mana kak saya itu nggak berkaitan di sini orang tua saya jangan tidak mengerti tapi hanya saya yang minta akhirnya diminta merasa misalnya keluarga yang berada itu mengatakan itu pasti benar orang tua tadi tidak bisa menerima kenyataan bahwa anaknya itu kakaknya itu menikah dengan laki yang tidak dipastikan. Jadi kamu kan harus bacakan kalau bisa mendingan dengan penjelasan. Terima kasih masukan dari Asti. Saya dan Mbak Ayu, saya ingin menanyakan kalau saya itu melihat Ayu dalam menghadapi masalahnya itu begitu berat. Ya memang itu gimana sih menurut kamu kalau saya bisa saya itu berat dalam menghadapi masalah ini? Memang saya itu tidak mengajar pada dengan masalah, namun dengan setelah tadi sama Ayu ini berat banget karena menyangkut keluarga yang sama, keluarga yang lebih saling kita dari kecil itu, tapi kita berpikir yang mungkin kita ninggalin mereka, mereka yang udah makanya yang masih segalanya buat kita. Kalau misalnya saya memikirkan diri kita Ayu, artinya saya lebih memilih keluarga karena kebetulan keluarga saya punya suatu pemikiran bahwa kalau kamu berani melanggar apa yang sudah jadi tradisi di keluarga, silakan kamu pasal ulangi ya. Itu jadi keluarga saya. Tapi ini kan Ayu masih punya banyak waktu, cobalah untuk ini dulu mencari apa yang mencari apa yang dikatakan oleh kata hati sang Ayu sendiri. Kalau masalah nanti menikah itu namanya jodoh yang banyak mengatur siapapun nanti pasti dia terbaik masalah. Makasih dulu sarannya. Desa tadi kan udah mendengar kan cerita dari saya tentang masalah yang itu. Di sini saya bingung nih bisa untuk berbuat gimana. Menurut kamu tuh saya gimana? Ya, di sini kan masalahnya saya dilarang oleh orang tua saya berpacaran dengan orang yang tidak berkata. Di sini orang tua saya pasti menginginkan yang terbaik untuk sang Ayu ke depannya. Karena sang Ayu kan berkata, jika misalnya sampai menikah dengan saja sang Ayu yang sekarang yang tidak berkata seperti itu, maka sang Ayu itu mencebur dalam istilah barunya seperti itu kan dibilang. Nah dari itu maka sang Ayu kan otomatis jauh dari keluarga, bayang juga tidak di keluarga kan. Nah dari itu mungkin orang tua sang Ayu takut masih takut jauh dengan sang Ayu. Makanya sang Ayu itu disuruh menikah dengan orang yang berkata supaya dekat dengan mereka gitu. Namun jika sang Ayu sudah yakin dengan pacar sang Ayu yang sekarang, yakin jika dia mencintai sang Ayu juga yakin mencintai dia, apa salahnya juga dijalani seperti itu. Mungkin sang Ayu bilang dengan orang tua sang Ayu, apa boleh saya berpacaran dengan si ini seperti itu. Jika orang tua sang Ayu bersikeras melarang sang Ayu, maka turutilah orang tua sang Ayu, karena mungkin orang tua itu lebih baik, masukannya itu lebih baik daripada keinginan sang Ayu seperti itu. Jangan turuti keinginan sang Ayu yang lebih, ya pikirinlah nasihat dari orang tua supaya nantinya jika sang Ayu salah semuanya, misalnya pacar sang Ayu sampai menikah sama pacar sang Ayu yang sekarang, misalnya nih ya cerai seperti itu kan, sang Ayu juga merasa salah dengan diri sang Ayu dan orang tua sang Ayu seperti itu, supaya tidak kejadian seperti itu. Itu masukan dari saya. Terima kasih saya sudah memberikan masukan kepada saya.
Dulu juga tadi udah mendengar cerita saya tentang masalah pribadi saya. Di sini saya ingin menanyakan kepada Deyu, bimbang antara saya mengikuti kata hati saya dengan kemauan orang tua saya. Kalau saya misalnya mengikuti keinginan orang tua saya, harus menikahi orang yang berkasta. Ya, kalau misalnya saya menemukan dan bisa memberikan kasih sayang seperti saya memberikan kasih sayang saya kepada pacar saya. Di sini tindakan apa yang saya lakukan? Mungkin sulit memang karena saya itu satu sisi saya ini sudah senang kalau kata saya, tapi satu sisi saya ini harus berpihak sama keluarga karena di mana keluarga itu yang menyebabkan kita dari kecil kan gitu. Jadi, apalagi saya itu yang berkata itu berada pada pihak cewek kan, otomatis yang cewek itu udah disebut yang bilang desa itu maksudnya menikah sama orang Jawa, otomatis kan nggak jadi dengar sih nggak boleh lagi kalau orang tua yang meninggal itu nggak boleh lagi lihat, nggak boleh lagi sembahyang di pengajian karena udah nikah sama orang nggak berkata kan seperti itu ya. Di sini susah memang, tapi tanyainlah dulu sama orang tuanya apa sih sebab yang pertama itu kan apa sih sangat menentang sang ibu untuk tidak boleh pacaran sama orang Jawa kan itu. Dia punya teman juga, dia nggak dikasih pacaran sama orang Jawa karena sebabnya itu orang Jawa itu nggak bisa bahasa halus kan gitu ya. Mungkin nanti belum tentu juga orang Jawa itu jelek, orang Jawa itu bagus kan gitu. Di sini mungkin Pak tanyain dulu kalau emang alasannya tepat gitu. Kalau bisa sangat yang dari sekarang belajar melupakan macam-macam ini karena udah pasti ditentang. Tapi kembali kita kepada yang niatan jodoh itu nggak kemana gitu. Jadi kalau ditanya dulu sama orang tuanya, ya saya jalan, kalau dikasih jalan ya jalani dulu, nantinya kan nggak tahu bagaimana dirinya nantinya karena kembali kita kepada Tuhan. Ya kan tadi udah mendengar masukan dan pendapat dari teman-teman semua yang mengikuti kegiatan Muslim Kampung ini. Untuk Ira, simpel aja, bagaimana sih pendapat kamu? Ya, begini Cuk, kalau saya jadi pacar kamu, misalnya di posisi pacar kamu, saya itu pasti akan merasa tertekan karena adanya batasan-batasan ataupun larangan dari orang tua kamu. Di sini kamu juga harus melihat bagaimana perasaan dari pacar kamu tersebut, apakah tersakiti atau tidak. Jika kamu sudah yakin dengan pilihan kamu, dengan pacar kamu dibandingkan dengan pilihan orang tua kamu, yakinkan bahwa pacar kamu itu bisa membahagiakan kamu, bisa membuktikan bahwa dia itu bisa memberikan hal-hal yang terbaik buat kamu. Jika sudah, barulah kamu bisa mencari pengganti dari dia dan mengikuti perkataan dari orang tua kamu. Karena manusia itu sesungguhnya tidak ada memiliki kemampuan lebih dan kita, tapi mereka akan sama semuanya. Terima kasih sudah atas pendapat. Jadi kamu kan cowok juga ya, sama juga dengan pacarnya. Saya juga cowok pastinya. Saya ingin menanyakan kalau misalnya kamu berada di posisi pacarnya saya, gimana sih kalau misalnya kamu berada di posisi pacarnya saya, kamu harus mengambil tindakan apa? Ya, kalau saya jadi cowoknya Sanyu itu, saya akan memberanikan diri ke rumahnya Sanyu untuk yakinin
bahwa saya itu bisa membahagiakan sang ibu. Kalau orang tuanya masih keras menentang, saya akan merelakan sang ibu untuk memilih keluarga. Itu kalau menurut saya. Gitu. Ya, dia dan bukan masukan. Terakhir untuk adik, gimana sih kalau misalnya saya tetap kokoh untuk mengikuti kata hati nurani saya, untuk lanjut sama dia, sedangkan juga orang tua saya tidak memberikan lampu hijau untuk lanjut hubungan yang lebih serius. Menurut kamu tuh gimana? Jadi ya menurut saya untuk masalah sang ibu, zaman sekarang itu kita tuh nekat-nekat, umumnya nekat-nekat. Seperti teman saya, dia itu juga perkasa, Yayu lagi. Dia itu punya pacar orang Jawa. Dia itu sampai nekat kabur dengan pacarnya untuk menikah karena dikekang oleh orang tuanya nggak boleh menikah dengan orang Jawa. Dia nekat kabur dan nikah sama pacarnya yang bukan orang perkasa. Menurut saya kalau misalnya sang ayu seperti itu, sang ayu jangan sampai seperti teman saya itu, jalannya aja dulu. Siapa tahu lama kelamaan orang tua sang ayu itu dulu dan menyetujui hubungan kalian, walaupun itu menentang tradisi keluarga kamu. Seperti itu. Ini ada kesimpulannya. Guru Mawar, begitu tadi sudah disampaikan pendapat dari rekan-rekan. Kalau begitu, ibu silakan kali untuk kembali ke sekolah. Terima kasih Bu. Ya, kembali lagi ibu yang memimpin kegiatan ini. Nampaknya ibu lihat kalian sedang merasa bosan dan sedang merasa capek, lelah. Di sini ibu ingin mengajak kalian mengikuti permainan yang diberikan. Kita akan bermain di sana agar kalian merasa senang dan merasa tidak jenuh. Ya, kalau begitu, ibu inginkan kalian berdiri ya. Ibu contohkan dulu ya gerakannya seperti apa. Nanti ibu hidupkan bunyinya akan seperti ini. Seperti itu ya. Ya, kalau gitu dihidupkan. Ya, begitulah permainan yang diberikan. Apakah kalian sudah merasa senang? Ya. Badan sudah sedikit? Sudah. Ya, kalau begitu, kembali lagi ke kegiatan. Kita duduk. Jadi, kita sudah memilih permasalahan dari Sang Ayu, yaitu Sang Ayu memiliki pacar yang beda kata, dan orang tua pun meskipun orang tua belum tahu, tapi orang tua sering bercerita atau memberikan nasihat yang menjurus ke arah kalau orang tua tidak menyetujui Sang Ayu memiliki pacar yang beda kata. Itu Sang Ayu tidak dulu. Sang Ayu pun juga sudah meminta bantuan dari teman-teman untuk memberikan pendapat atau masukan-masukan yang bisa membuat Sang Ayu lebih merasa tenang dan bisa menyelesaikan masalahnya. Tadi dari kalian banyak yang menyuruh Sang Ayu untuk mengikuti kata orang tua, sebab belum tentu ini kan baru pacaran, belum menikah, pacaran aja masih seperti ini, bagaimana kalau menikah kan gitu. Ada juga yang menyuruh Sang Ayu untuk meyakinkan kepada orang tua Sang Ayu bahwa pacar saya itu bisa seperti apa yang orang tua saya inginkan meskipun kami tidak kata. Tadi juga dari Ani menyuruh Sang Ayu untuk jalan saja dengan ini, karena kan jalan kita masih panjang, masih dalam kan Ayu. Ya. Tadi juga teman-teman yang berpendapat
Sang Ayu juga merasa terkait dengan pendapat-pendapat yang memberikan bagaimana Sang Ayu. Di sini juga ibu tidak menekankan Sang Ayu untuk pilihlah pendapat dari ini, pilihlah pendapat dari ini, tapi kembali lagi Sang Ayu benar gitu karena Sang Ayu bagaimana Sang Ayu, kalau Sang Ayu tidak seperti ini hasilnya seperti ini, kalau Sang Ayu tidak seperti ini hasilnya. Jadi dari permasalahan yang saya miliki itu pemecahnya itu sebenarnya ada pada diri Sang Ayu seperti apa gitu. Bagaimana Sang Ayu saya dapat sudah ya. Kalau begitu melihat juga waktu yang sudah melampaui batas dan waktu juga hari juga sudah sore, ibu juga tidak kasihan melihat kalian sudah lama berada dalam kegiatan ini. Kita tutup saja kegiatan ini ya. Tadi karena kegiatan ini kita awali dengan doa, bagaimana tadi kita tutup juga dengan doa. Karena kegiatan kita bersyukur dengan kita sudah dengan kita. Ya anak ya, doa mulai. Berdoa selesai. Dan kita tutup dengan doa nanti. Allahumma salli Allah. Maka ini dan dilakukan dengan baik. Diam-diam. Saya tidak akan lagi. Tidak ada dalam saya dengan baik. Terima kasih bila tidak aktif dan biasa. Pak Sri, saya orang saya. Terima kasih Pak. Ayo. Ini anak saya, ini dan depan. Ada cerita tentang aku dan dia dan kita bersama saat dulu kala. Ada cerita tentang masa yang indah saat kita berduka, saat kita tertawa.